Jadi pasal yang ke-9 ini kaitannya dengan sifat jujur, itu ditutup oleh beliau dengan melampirkan beberapa poin kisah-kisah kejujuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ulama salaf. Sehingga kita semakin semangat, ya. Semakin semangat untuk mempraktikkan akhlak tersebut. Setelah kita memahami dalil-dalil yang jelas. Langsung saja yang pertama kata beliau ada 3 cerita. Ada 3 cerita di sini atau 4 ya, ada 4. Tapi poinnya 3. Kata beliau yang pertama, Ruwiya an Tirmidzi an Abdullah bin Hamsa qal, diriwayatkan dari Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan satu hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Hamsa. Kata sahabat tersebut, yaitu sahabat Abdullah bin Hamsa radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabi'u qabla an yub'atsa. Aku melakukan perniagaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jual beli dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi seorang nabi ataupun rasul. Masih manusia biasa. Bukan seorang nabi ataupun bukan seorang rasul, kata Abdullah bin Hamsa. Berarti kisah ini dikisahkan kepada perawi setelahnya, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang rasul. Tetapi kejadiannya sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang rasul ataupun nabi. Kata beliau, wa baqiyat lahu baqiyatun wa baqiyat lahu baqiyatun wa wa'adtuhu an atihi biha fi makanihi. Ketika saya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu perniagaan sebelum beliau menjadi seorang rasul, maka beliau punya beberapa janji ataupun ada yang kurang, bisa jadi Nabi SAW belum lunas pembayarannya, ataupun hak Abdullah bin Hamsa belum selesai ditunaikan kepadanya, atau belum ditunaikan oleh Nabi SAW beberapa dari perniagaan tersebut. Akan tetapi kata Abdullah kepada Nabi SAW, aku berjanji kepada Nabi SAW untuk mendatangi beliau nanti, menagih beberapa hak yang belum diberikan kepada Abdullah di tempat ini, ya, di tempat yang sama. Tidak disebutkan di mana letaknya. Fanasitu tsumma dzakartu ba'da thalathati ayyamin. Kemudian perjanjian aku dengan Nabi SAW tadi, yang Nabi SAW masih punya tanggungan, kepadaku, dan aku berjanji kepadanya untuk menemuinya sehari kemudian atau beberapa jam kemudian untuk menagihnya. Qadarullah, Abdullah bin Hamsa itu lupa. Teringat 3 hari kemudian kalau punya janji mau nemuin Nabi SAW untuk menyelesaikan perniagaan antara Nabi SAW dan Abdullah bin Hamsa. Lupa siapa? Abdullah bin Hamsa. Lupa. Kalau lupa berarti enggak datang si siapa? Abdullah bin Hamsa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai 3 hari berlalu, teringat, oh iya, saya kan janjian sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelesaikan piutangnya, istilahnya. Beberapa hak yang belum diselesaikan. Akhirnya pas ingat setelah 3 hari,
Maka Abdullah bin Hamzah mendatangi Nabi SAW di tempat yang sudah dijanjikan 3 hari yang lalu. Faqal, maka sebelum Abdullah bin Hamzah mengucapkan suatu ucapan perkataan kepada Nabi SAW tatkala menjumpai Nabi SAW, tiba-tiba Nabi SAW langsung mengatakan kepada Abdullah bin Hamzah, "Ya fata, laqad syaqaqta alayya ana ha huna mundu thalathin antadiruka." Wahai anak muda, kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Hamzah, wahai anak muda, sungguh engkau telah memberatkan diriku, menyusahkan diriku atas diriku. Aku sudah 3 hari nunggu di sini, nungguin Anda di sini selama 3 hari. Nungguin Anda di sini selama 3 hari, kata Nabi SAW. Maksudnya ya, katanya sudah janjian untuk menyelesaikan haknya. Ya, oleh karena sebab Abdullah bin Hamzah itu lupa sampai 3 hari, Nabi SAW tidak lupa. Tetap Nabi SAW menunggu Abdullah bin Hamzah di tempat yang sudah dijanjikan untuk menyelesaikan perniagaannya. Kata Nabi SAW, apa tadi saya ulangi? Wahai anak muda, engkau telah menyusahkan diriku, memberatkan diriku. Aku di sini sudah 3 hari menunggu engkau. Akan tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di sini, kata para ulama, hadisnya atau sanadnya, perjalanan hadisnya itu lemah. Ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang menguatkan, ada yang melemahkan. Ada perselisihan dari kalangan para ulama akan keabsahan, kesahihan hadis ini, karena di situ ada perawi yang namanya Abdul Karim. Abdul Karim. Nah, Abdul Karim ini masih belum jelas siapa orangnya, kepribadiannya seperti apa, belum diketahui Abdul Karim ini. Kalau perjalanan hadis ada perawi hadis, periwayat hadis yang tidak diketahui akhlaknya, tidak diketahui identitasnya, maka dikatakan majhul. Maka hadis tersebut melewati orang tadi, orang yang majhul tadi yang tidak diketahui identitasnya, maka status hadisnya apa? Lemah. Status hadisnya apa? Lemah. Maka di situ ada Abdul Karim dari hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi tadi, Abdul Karim, yang Abdul Karim ini adalah orang yang tidak diketahui identitasnya, sehingga sebagian para ulama ada yang menguatkannya, menghasankannya, dan ada juga yang mendhaifkannya. Sebagaimana yang didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Ad-Dha'ifah. Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani tadi, hadis ini lemah. Lemah karena ada perawi yang tidak dikenal, yaitu Abdul Karim. Jadi sampai kepada Al-Imam Tirmidzi, Abdul Karim tidak diketahui siapa orangnya, dan seterusnya. Akan tetapi, walaupun hadis ini lemah, kita yakin, kata para ulama mengomentari hadis ini ya, walaupun dilemahkan sebagian para ulama, walaupun hadis ini lemah ditinjau dari ada kemajhulan Abdul Karim, tetapi kisah ini tidak kita katakan salah ataupun tidak kita katakan benar secara 100%. Tapi di sisi lain kita yakin Nabi SAW memiliki akhlak yang mulia, terlebih-lebih lagi ataupun terkhusus lagi kejujuran Nabi SAW. Maksudnya hadis ini kalaupun hadis ini benar, ya, kita bisa mengambil banyak faedah. Yang mana Nabi SAW ketika memiliki tanggungan atas orang lain, beliau nggak kabur, beliau tidak kabur, tidak pura-pura lupa, karena orang yang mengutangi dia yang belum diselesaikan haknya lupa juga tadi 3 hari sampai 3 hari lupanya. Dan Nabi SAW tidak lari, justru malah menunggu orang tadi,
untuk menyelesaikan perniagaan yang belum tunai, yang belum selesai. Dan ini kita yakin bahwa Nabi SAW tidak mungkin berbohong, mengkhianati, ataupun culas. Apa culas itu ya? Bahasa dagang itu. Bahasa Indonesia culas itu apa? Tahu culas kan? Skiwit kata orang itu ya. Dalam dunia jual beli itu kan terkadang orang itu banyaknya memiliki sifat culas. Apa culas bahasa Indonesia-nya? Ya itulah pokoknya tahu insya Allah ya, culas. Ya, nah itu jangan sampai kita menjadi seorang pedagang yang memiliki sifat curang. Curang culas ya, itulah samalah maknanya. Kepengin untung sendiri, nggak mau menyemuaskan konsumen, tidak mau memuaskan lawan perdagangan kita, yaitu pembeli dan seterusnya. Tetap kita berusaha menjaga akhlak dalam perdagangan jual beli. Jadi di sini kita bisa ambil banyak faedah. Tadi satu itu akhlak Nabi SAW. Kedua, ketika kita jual beli, melakukan suatu transaksi jual beli atau perniagaan, juga dituntut di situ untuk berlaku apa? Jujur, melakukan atau berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat yang mulia, yaitu kejujuran. Kejujuran. Kalau misalkan salah satu contoh yang mungkin kita jarang lihat di lapangan ya, di masyarakat kita, ada sebagian orang-orang yang buta mata uang ya, buta mata uang dalam artian dia nggak tahu pecahan-pecahannya, ataupun dia buta matanya, ataupun salah ngasih, seharusnya yang diberikan itu 20.000, ya, salah ambil 50.000. Kemudian pedagangnya karena pembelinya lupa untuk menagih kembaliannya, nyosoknya istilahnya, lupa, ya sudah alhamdulillah. Pedagang itu yang bukan alhamdulillah ya, kurang ajar. Akhirnya pura-pura nggak tahu juga karena pembelinya nggak nagih, salah ngasih uang. Ya, penjualnya diam-diam saja, tidak mengembalikan kembaliannya. Banyak ini terjadi di lapangan. Ya, banyak sekali terjadi di lapangan. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda menjadi seorang pedagang, pembeli ataupun penjual. Tetap wajib mempraktikkan sifat jujur.